Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kita akan mempresentasikan tentang analisa private cloud drive, lalu produk digital yang akan kita buat dalam berbentuk game asal kotak. Nah, hari ini kita akan mempresentasikan yang pertama adalah masalahnya adalah kelemahan dari media penyimpanan privat cloud drive. Yang kedua itu adalah solusinya. Solusinya adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk mensiasati kelemahan tersebut. Yang ketiga, kita juga akan menjelaskan produk apa yang akan kita tambahkan ke dalam produk aplikasi game asal otak tersebut. Lalu yang terakhir, itu ada ide baru yang akan kita masukkan ke dalam kemasan produk untuk menambah nilai jual dan untuk menarik dan untuk menambah daya jual ya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Octavio. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian private cloud. Private cloud merupakan layanan cloud yang bisa dinikmati secara private oleh sebuah korporasi tertentu. Cloud ini tujuan untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan saja. Jadi orang di luar perusahaan tidak dapat menggunakan. Nah, biasanya Departemen IT akan berperan sebagai service provider, penyedia layanan, dan departemen lain menjadi user atau pengguna. Nah, sebagai service provider, tentu Departemen IT harus bertanggung jawab agar layanannya dapat berjalan lancar dan baik sesuai standar kualitas layanan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Next. Oke, saya akan menjelaskan tentang kelemahan-kelemahan yang terdapat pada private cloud. Dari namanya aja, private, ya kan? Berarti hanya orang tertentu saja yang dapat mengaksesnya. Misal, private cloud dapat diakses oleh karyawannya saja gitu, bisa saja, kan? Jaringannya itu kan berupa lokal ya, lokal. Sebelumnya. Jaringannya kan bersifat lokal ya. Jadi yang dapat mengakses cuman yang ada di jaringan itu saja ya kan. Kalau kecepatannya itu tergantung trafik ya. Seandainya aplikasinya itu banyak yang ngunjungin ya lemot juga lumayan. Itu tergantung kok relatif ya. Tidak fleksibel. Kurangnya fleksibilitas. Terus yang kelima, kapasitas drive lebih kecil. Itu tergantung perusahaannya yang menyediakan. Bisa saja besar, kalau butuhnya besar-besar, ya kalau kecil ya kecil itu ya. Next. Satu, hanya memberi akses hostnya itu kepada orang yang dikehendaki. Misal kalau di web dikasih session gitu, misal 3 menit terus langsung hilang gitu. File langsung hilang. Terus mengubah jaringan lokal menjadi publik. Yang tadinya kan lokal, misal IP-nya 127.0.0.1 ya, misal diubah jadi IP 192.168 gitu. Berapa gitu misalkan ya. Di host biasanya. Di hosting. Filenya itu di hosting. Yang ketiga, mengubah arsitektur aplikasinya itu yang tadinya monolith menjadi microservices. Nah, misal adminnya males. Oh ya udah diganti jadi distributed monolith, bisa juga gitu ya kan. Kalau microservices kalau udah dipisah kan jadi ribet nanti gabunginnya gitu. Bisa juga kayak gitu, opsional ya. Menenkripsi file itu yang keempat ya. Menenkripsi file. Jika si klien yang mau mengakses, kita dekripsi itu. Misal file diacak, source file itu diacak gitu. Yang tadinya PNG atau apa PDF jadi bin gitu atau diacak. Misalkan pakai
pakai tipe ASE, bisa juga itu. Kelima, mengubah yang tadinya private cloud menjadi hybrid cloud gitu. Itu bisa aja diubah, itu tergantung dari perusahaannya tersebut ya. Saya kira begitu. Next. Nah, di sini ada beberapa fitur yang akan ditambahkan ke dalam game Assault. Nah, fitur pertama yang pertama adalah kemampuan yang berdasar ide dan kreativitas. Jadi kita membuat kemasan produk ini penuh dengan ide dan kreativitas. Fitur kedua, meningkatkan rasa pemikiran yang menarik. Jadi kita membuat kemasan produk itu yang menarik, yang membuat seorang user itu menarik nih buat dimainkan game Assault. Lalu fitur ketiga, bisa melatih Anda dalam adrenalin menjawab dalamnya. Jadi pada saat user itu memainkan game Assault ini, adrenalin seorang user itu terpacu untuk memainkan game Assault ini. Nah, di sini ada contoh desainnya, desain game Assault kita. Lalu di sini ada manfaat dari aplikasi produk game Assault kita. Yang pertama adalah mengasah kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Karena di dalam suatu kuis itu pasti misinya adalah untuk memecahkan suatu masalah. Jadi di sini seorang user akan ditantang untuk memecahkan masalah yang ada di dalam game Assault ini. Lalu yang kedua adalah melatih kemampuan motorik. Kemampuan motorik ini dengan kata lain itu melatih konsentrasi seorang user untuk memecahkan suatu masalah di game Assault ini. Lalu yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Dengan adanya game Assault ini, seorang user akan terpacu rasa percaya dirinya untuk menyelesaikan game Assault ini. Lalu yang keempat, meningkatkan kemampuan koordinasi. Jadi antara teman pada saat memainkan game Assault ini membuat skill koordinasinya itu akan terpacu. Yang kelima, membantu mengasah memori. Jadi pada saat kita memainkan game Assault ini, mengasah memori kita yang tadinya lupa menjadi ingat-ingat. Tuh, next akan dijelaskan oleh Christoph. Selanjutnya adalah kelebihan dalam produk digital. Yang pertama, produk digital menghubungkan konsumen dengan internet. Maksudnya di sini adalah dengan internet menghubungkan antar pengguna untuk menghasilkan produk digital. Yang kedua, produk digital membuat kalian dapat dimaksimalkan pada pengeluaran suatu alat, benda, dan lainnya. Yang ketiga, produk digital dapat memantau jaring atau pesaing terdekat kita. Yang keempat, produk digital mendapatkan jangkauan lebih luas karena sangat diuntungkan dan dapat dimaksimalkan oleh produk tersebut. Yang terakhir yaitu produk digital akan menjadi magnet dan sarana untuk mengembangkan hubungan antar teknologi. Di sini adalah untuk menarik pasar dari investor atau dari masyarakat untuk menjadikan produk digital itu sebagai produk multi-finance. Ya, di sini adalah sebutannya adalah produk digital. Selanjutnya ada kekurangan dalam produk digital. Yang pertama ada produk dapat ditiru dengan mudah. Jika produk sudah disebarluaskan, maka pengguna akan dengan mudah menjiplak desain cover ataupun isi produk. Yang kedua, ada produk belum tentu cocok dengan kemauan atau kebutuhan pengguna. Yang ketiga, ada reputasi produk akan buruk atau hancur. Reputasi produk akan hancur jika ada komen negatif atau mendapatkan reaksi negatif dari user. Yang keempat, ada barang tidak akan dilirik. Jika cover tidak menarik, maka barang atau produk tersebut tidak akan dilirik oleh konsumen. Yang terakhir ada bergantung kepada teknologi. Tanpa adanya teknologi, produk atau kemasan produk digital tidak akan bisa berguna atau tidak akan bisa berjalan dengan baik. Di sini referensi materi kita mengambil di link-link ini yang bisa dilihat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.